Selamat malam pemirsa, TVRI Stasiun Maluku kembali menjumpai Anda lewat penayangan program Maluku Antar Nusa edisi penyiaran malam ini. Mengawali kebersamaan Anda dengan kami dalam program Maluku Antar Nusa, terlebih dahulu dapat Anda simak kilas berita utama. Maskapai penerbangan baru membuka rute Ambon Manado, Ambon Sorong. Tahun ini Maluku peroleh DIPA senilai 19,28 triliun rupiah. Demikian antara lain topik utama Maluku Antar Nusa malam ini, dan bersama saya Alen Leka Tompesi, kita ikuti Maluku Antar Nusa selengkapnya. Pemirsa, masyarakat pengguna transportasi udara di Kota Ambon boleh berlega hati karena satu lagi maskapai penerbangan membuka rute untuk Ambon Manado dan Ambon Sorong. Penerbangan perdana dilakukan hari Jumat lalu dari Bandara Patimura Ambon. Nam Air adalah maskapai penerbangan Indonesia yang didirikan pada tahun 2013. Maskapai penerbangan ini adalah anak perusahaan dari maskapai penerbangan Sriwijaya Air. Maskapai penerbangan ini merupakan maskapai penumpang kelas medium dengan mengoperasikan pesawat Boeing 737-500 winglet dengan konfigurasi 120 kursi. Bersamaan dengan peluncuran Nam Air pada Jumat lalu di Bandara Patimura Laha Ambon, maskapai penerbangan Nam Air melakukan penerbangan perdana dengan rute Ambon Manado pulang pergi. Penerbangan rute ini dilakukan setiap hari, sementara Ambon Sorong dijadwalkan pada hari Selasa, Kamis, Sabtu, dan Minggu pulang pergi. Peluncuran perdana Nam Air dari Ambon Manado dengan mengikut sertakan 12 top agen penjualan tiket di Kota Ambon. Manajer Nam Air Prengki Gong mengungkapkan melihat animo penumpang pada peluncuran perdana Nam Air ini, pihaknya akan menambah pesawat. Ya, sekarang kita sudah mulai masuk di Papua, terus Ambon, Manado. Tahun lalu kita mulai masuk di Sorong, di Papua, dari Jakarta langsung. Sekarang kita buka juga di Manado, di Ambon. Untuk tahun depan, kita tuh berencana akan tambah pesawat tambah flight di Ambon. Kita lagi negosiasi sekarang untuk mendapat 6 ETR 72, itu yang salah satunya akan kita taruh di Ambon. General Manager Bandara Patimura Ambon, Amiruddin Florentius, berharap kehadiran maskapai penerbangan air dapat memudahkan warga pengguna transportasi udara untuk bepergian. Maskapai itu diminta melakukan pelayanan maksimal kepada para penumpang. Sebagai penyedia bandara udara, kita selalu mempersiapkan fasilitas SDM dan SOP untuk menunjang keselamatan dan keamanan penerbangan tentunya, baik fasilitas landasan, apron, dan di rumah. Tentunya ini yang menjadi tetap kami siapkan. Sebelum melakukan penerbangan dari Ambon Manado dan Ambon Sorong, Sriwijaya Group melakukan doa bersama bagi keselamatan penerbangan. Rahmalatu Konsina, Junaidi Asril melaporkan. Gubernur Maluku Said Assegaf hari ini menyerahkan daftar isian pelaksanaan anggaran tahun 2017 ke kabupaten kota di Provinsi Maluku. Penyerahan DIPA tahun 2017 ini dilakukan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah lebih cepat dan memberi manfaat yang nyata. Penyerahan DIPA Provinsi Maluku yang dilakukan Gubernur Maluku Said Assegaf merupakan awal dari proses pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun 2017. DIPA adalah dokumen pelaksanaan anggaran yang menjadi dasar pengeluaran negara dan pencairan dana atas beban APBN, sekaligus dokumen pendukung kegiatan akuntansi pemerintah. Penyerahan DIPA tahun 2017 ini
dilaksanakan lebih awal agar pelaksanaan pembangunan dan pencairan anggaran di pusat dan daerah lebih cepat dan memberikan manfaat nyata kepada seluruh rakyat Indonesia. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Maluku, Usdek Rahyono mengatakan, dalam APBN tahun 2017, Provinsi Maluku mendapat alokasi belanja negara sebesar 19,28 triliun rupiah. Dari jumlah itu, 6,97 triliun rupiah dialokasikan melalui belanja kementerian atau lembaga dan sekitar 12,31 triliun rupiah melalui transfer ke daerah dan dana desa. DIPA yang diserahkan untuk satuan kerja kementerian negara atau lembaga yang ada di daerah ini sebanyak 437 buah dengan nilai sebesar 6,97 triliun rupiah. Sementara DIPA dana transfer ke daerah dan dana desa tahun 2017 ditetapkan sebesar 12,31 triliun rupiah yang terdiri dari dana perimbangan 11,06 triliun rupiah, dana intensif daerah 295,02 miliar rupiah dan dana desa 861,6 miliar rupiah. Alokasi belanja kementerian atau lembaga difokuskan untuk mendanai program prioritas pembangunan terutama infrastruktur dan konektivitas, peningkatan kualitas dan efektivitas program perlindungan sosial, serta memperkuat pertahanan dan keamanan untuk mendukung stabilitas. Yang termasuk dalam prioritas adalah pemukiman, alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% dan anggaran kesehatan sebesar 5% yang harus dikelola secara efisien dan efektif. Gubernur Maluku Said Assegaf mengatakan dengan diserahkannya DIPA tahun 2017 ini diharapkan agar satuan kerja dan pemerintah daerah segera menindaklanjutinya dengan melaksanakan APBN dan APBD tahun 2017 secara cepat, tepat, transparan, dan akuntabel. Otniel Kotadini melaporkan. Pemirsa, setelah sempat vakum selama 3 tahun, Organisasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia atau KPPI Maluku akhirnya diaktifkan kembali. Pengaktifan KPPI Maluku itu ditandai dengan pelantikan pengurus yang diketuai oleh Nyonya Haja Olivia Latukonsina. Kader partai perempuan dari 9 partai politik di Maluku telah sepakat untuk kembali menghidupkan organisasi Kaukus Perempuan Politik Indonesia KPPI di Maluku. Kesepakatan bersama itu diwujudkan dalam musyawarah luar biasa dan pelantikan pengurus PW KPPI Maluku periode 2016-2020 di Ambon Minggu pagi. Dalam musyawarah luar biasa yang dihadiri langsung oleh Ketua Umum PP KPPI Nyonya Ratu Dian Hatifah ini, perwakilan perempuan dari 9 partai politik di Maluku secara aklamasi memilih Nyonya Hajah Olivia Latukonsina sebagai Ketua PW KPPI Maluku. Setelah menerima mandat tersebut, Ketua PW KPPI Maluku Nyonya Hajah Olivia Latukonsina menyatakan siap untuk mengibarkan bendera KPPI di seluruh wilayah Maluku. Kehadiran KPPI di Maluku memiliki visi utama untuk memajukan kaum perempuan di daerah ini. Sementara itu, Ketua Umum PP KPPI Pusat Nyonya Ratu Dian Hatifah menyatakan salut atas perjuangan perempuan yang berkecimpung dalam partai politik di Maluku untuk mengaktifkan kembali organisasi KPPI di Maluku. Semangat tersebut hendaknya terus berlanjut dalam mengawal setiap kebijakan partai politik dalam memasukkan keterwakilan perempuan dalam struktur organisasi partai. Ratu Dian berharap KPPI Maluku dapat mengibarkan panji-panji organisasi ini hingga ke daerah tingkat 2 di Maluku. Selain di tingkat nasional KPPI ini terbentuk, di provinsi-provinsi kabupaten kota pun ini dirasakan penting. Karena kalau kawan-kawan perempuan bekerja secara sendiri melakukan advokasi kepada pimpinan elit partai politik, tentunya dirasakan sulit. Dengan adanya jaringan lintas partai ini, kita berharap semua pimpinan partai di Provinsi Maluku sangat aware atau sadar bahwa organisasi seperti ini untuk memperkuat partai politik dalam merekrut calon-calon legislatif yang insya Allah akan dilaksanakan pada 2019.
Menandai diaktifkannya kembali organisasi KPPI di Maluku, Ketua Umum dalam musyawarah luar biasa ini langsung melantik kepengurusan PW KPPI Maluku periode 2016-2020 yang di dalamnya terdapat keterwakilan perempuan dari 9 partai politik di Maluku. 9 partai politik itu adalah P3, PKB, Nasdem, Gerindra, Golkar, PDIP, PAN, dan Demokrat. Frida Reman Hamzah melaporkan. Pemirsa, berikut dapat Anda ikuti sejumlah kegiatan warga Kota Ambon dalam merayakan Natal tahun 2017. Suasana sukacita merayakan Natal Kristus juga berlangsung di Sektor 7 Jemaat GPN Immanuel Karangpanjang Sabtu malam. Kidung-kidung Natal mewarnai perayaan Natal yang mengusung tema Sentral Natal Kristus Karya Damai Sejahtera Allah Hadir Bagi Semua. Ketua Bakovel Sektor 7 Immanuel Karpan Abraham Mate Lehemual mengatakan perayaan Natal yang dilakukan ini merupakan pelayanan terbesar tahun 2016 oleh Sektor 7 Jemaat Immanuel Karpan. Segala upaya telah dilakukan para pelayan untuk melayani umat di Sektor 7 Jemaat Immanuel Karpan. Melalui perayaan Natal Kristus ini diharapkan damai sejahtera akan selalu menyertai tugas-tugas pelayanan di tahun yang baru. Harapan yang sama juga disampaikan warga Jemaat Sektor 7 Immanuel Karpan Nyonya Patiasina. Menurut Patiasina, damai sejahtera yang menjadi inti dari perayaan Natal Kristus merupakan cerminan hidup sehari-hari umat terpercaya. Damai sejahtera juga telah menjadi cerminan hidup bagi jemaat di Sektor 7 Immanuel Karpan. Olehnya itu maka segala perbuatan yang dilakukan harus dapat menghadirkan damai sejahtera dalam setiap perbuatan dan perkataan. Sementara itu saat menyampaikan refleksi Natal, Pendeta J. Putirulan menegaskan umat percaya harus dapat meneladani kesederhanaan Sang Juru Selamat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Dikatakan demikian karena Sang Juru Selamat Yesus Kristus dilahirkan dalam suasana kesederhanaan dan membawa misi kedamaian bagi manusia. Untuk itu dalam setiap merayakan Natal Kristus, maka umat percaya harus dapat menghadirkan damai sejahtera. Selain itu dalam menjalani kehidupan ke depan, umat percaya juga tidak boleh takut karena Sang Putra Natal Yesus Kristus hadir ke dunia untuk membawa keselamatan bagi umat. Di penghujung perayaan Natal Kristus ini, Jemaat Sektor 7 Immanuel Karangpanjang juga mempersembahkan lagu-lagu pujian sebagai bentuk sukacita mereka menyambut kedatangan Sang Juru Selamat ke dunia. Frida Raiman Hamzah melaporkan. Suasana sukacita dirasakan keluarga besar Unit 2 Sektor Sion Jemaat Lateri dalam perayaan Natal Kristus yang berlangsung Senin malam. Celo Hok diiringi puji-pujian. Perayaan Natal Kristus ini menyoroti tema sentral GPM, Karya Damai Sejahtera Allah Hadir Untuk Semua. Ibadah Natal dipimpin Pendeta Eta Suila Saimima. Dalam refleksi Natal, Pendeta Eta Suila Saimima menjelaskan Natal merupakan kasih Allah bagi umat manusia. Sebagai orang percaya, apa yang dilakukan Allah itu sebagai bentuk kasih kepada umat manusia. Menurutnya, Natal yang dirayakan ini bukti umat percaya karya Allah kepada manusia. Untuk itu, damai sejahtera ditebarkan dalam kehidupan sehari-hari mulai dari keluarga hingga lingkungan masyarakat. Dijelaskan kehadiran Allah tidak hanya bagi mereka yang kaya, namun untuk semua umat manusia di dunia. Natal mengingatkan umat terhadap tanggung jawab iman kepada Allah, sumber keselamatan. Tanggung jawab iman itu harus dilakukan dengan sungguh-sungguh. Natal yang dirayakan ini juga sebagai momen evaluasi diri sejauh mana umat telah menjalani kehidupan sesuai kehendak Allah. Diakuinya selama ini ada umat yang terlena dengan kehidupan gemerlap, namun tanggung jawab terhadap berbagi kepada sesama kurang dilakukan. Olehnya, melalui perayaan Natal ini umat Kristiani hendaknya tidak terlena dengan kehidupan yang gemerlap, namun membiasakan diri untuk saling berbagi dengan sesama. Ketua Unit 2 Sektor Sion Jemaat Lateri, Celo Hok mengajak umat yang ada tetap dalam persekutuan dengan tingkatkan ibadah dalam unit.
Dia Kentin Matakena mengemukakan Natal mengajak umat merenung kehadiran Tuhan di tengah manusia, dimintakan kepada umat yang ada di unit 2 sektor Sion, Jemaat Lateri, tingkatkan hubungan relasi antara manusia dengan Tuhan, antar sesama manusia maupun dengan alam. Dimintakan jadikan perayaan Natal ini sebagai Natal orang bersaudara. Selain itu, jadikan perayaan Natal ini sebagai malam pembawa damai sejahtera. Perayaan Natal ini juga diisi dengan penampilan vokal grup dan pembacaan puisi. Perayaan Natal yang berlangsung dalam nuansa kebersamaan itu diwarnai dengan pemberian bingkisan Natal dari pengurus unit kepada sejumlah undangan. Hamja Tumia melaporkan. Kebaktian dan perayaan Natal Kristus bersama komunitas Kristen Oikumene Bandara Pattimura Ambon berlangsung semarak. Kebaktian dan perayaan Natal Kristus yang diiringi dengan kidung puji-pujian ditandai dengan pembakaran lilin oleh General Manager PT Angkasa Pura I Bandara Pattimura Ambon Amiruddin Florentius. Umat Kristiani bersukacita atas kelahiran Yesus Kristus membawa terang yang sesungguhnya ke muka bumi. Kebaktian dan perayaan Natal Kristus yang berlangsung semarak ini menginspirasi dan memotivasi komunitas Kristen Oikumene Bandara Pattimura Ambon untuk berdamai dengan Tuhan maupun berdamai dengan alam ciptaannya, diri sendiri maupun dengan sesama manusia. Hal ini sebagai upaya mewujudkan kehidupan yang rukun dan damai di tengah kemajemukan, sejalan serta membangun bersama demi kesejahteraan sesama ciptaan Tuhan. Pendeta Dani Wati Manela dalam refleksi Natalnya menguraikan tentang dimensi dari kelahiran Yesus Kristus yang senantiasa diperingati umat Kristiani setiap tahunnya. Natal Kristus memiliki 3 dimensi, yakni masa lalu, masa kini, dan masa depan. Pendeta Dani Wati Manela menyatakan dimensi masa lalu adalah berita sukacita, dimensi masa kini yaitu pengharapan, sementara dimensi masa depan adalah kekekalan. Berita sukacita, pengharapan, dan kekekalan harus ditanamkan dalam diri setiap umat Kristiani agar dapat meninggalkan kefasikan dalam kehidupan sehari-hari dan senantiasa melakukan perbuatan yang baik. Melalui kebaktian dan perayaan Natal Kristus ini, Pendeta Dani Wati Manela mengajak komunitas Kristen, Oikumene, dan keluarga besar Bandara Pattimura Ambon untuk merenungkan karya kasih Allah sekaligus mengaktualisasikan makna sakral kelahiran Yesus Kristus dalam setiap detail kehidupan manusia. Boy Nahrum Unga melaporkan. Suasana kebersamaan mewarnai jalannya perayaan Natal keluarga besar Poltekkes Kemenkes Maluku Jumat malam. Perayaan Natal keluarga itu diawali dengan ibadah yang dipimpin oleh Pendeta Roland Samson. Puji-pujian mewarnai jalannya perayaan Natal yang berlangsung dalam suasana kebersamaan. Direktur Poltekkes Kemenkes Maluku Hairudin Rasako dalam pesan dan kesan Natal mengatakan, Natal hendaknya memotivasi para dosen dan pegawai Poltekkes Kemenkes Maluku dalam meningkatkan tugas dan pelayanan kepada mahasiswa. Hal itu penting dalam memajukan kampus Poltekkes yang maju dan berkualitas. Selain itu juga Natal hendaknya memotivasi para dosen untuk mengabdikan diri di lembaga pendidikan Poltekkes Kemenkes Maluku. Kebersamaan para dosen dan mahasiswa diharapkan saling menopang dalam memajukan kampus kesehatan yang lebih baik. Dikatakan momentum perayaan Hari-Hari Besar Keagamaan harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Hal itu sebagai komitmen untuk menciptakan lulusan yang siap pakai. Rasako mengingatkan kepada seluruh dosen dan pegawai untuk meningkatkan disiplin kerja. Pendeta Roland Samson dalam refleksi Natalnya mengajak Sivitas Akademika untuk mewujud nyatakan Natal dalam kehidupan sehari-hari utamanya di kampus. Natal hendaknya memotivasi dosen dan mahasiswa dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Samson meminta para dosen dan mahasiswa terus memuliakan Allah dengan cara menjauhi perbuatan-perbuatan yang mendatangkan dosa. Samson mengajak untuk hidup saling peduli antar sesama, baik di kampus maupun di lingkungan masyarakat.
Perayaan Natal Poltekkes Kemenkes Maluku diwarnai dengan pemberian bingkisan Natal. Fani Letahid melaporkan. Dalam kehidupan di dunia, umat manusia khususnya kaum Kristiani ingin menggapai kebahagiaan hati yang senantiasa ditorehkan oleh kebesaran dan kemahakuasaan Sang Pencipta. Atas kasih dan penyertaannya itu, sebagai orang yang percaya, umat Kristiani senantiasa menyembah Yesus Kristus dengan sukacita dengan lantunan kidung-kidung kasih setia. Kalau saja ada tempat yang paling indah selain kepingan hati, maka biarkanlah jiwa dan raga kami tenggelam dengan kebahagiaan. Hal ini karena Kristus menganugerahkan kehidupan berpengharapan di dalam Natalnya. Pengharapan di dalam Natal Yesus Kristus terurai dalam Natal Persekutuan Kaum Kristiani PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon. Dalam khotbahnya, Pendeta Rele Bulan menyatakan kehadiran Yesus Kristus pertama kali ke dunia membawa aroma kedamaian yang tercium dan menusuk ke sumsum umat Kristiani. Pendeta Rele Bulan mengajak keluarga besar PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon agar dalam memberikan pelayanan kepada pengguna jasa senantiasa dihiasi dengan hati yang damai dan sukacita. Hal ini sesuai dengan esensi Natal Kristus yang selalu dijiwai dengan damai dan sukacita. Pendeta Rele Bulan mengingatkan kepada umat Kristiani, terutama Persekutuan Kaum Kristiani PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon, untuk berempati kepada korban gempa tektonik di Aceh Pidi yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda. Sementara manajer SDM PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon, Stevi Lawalata, menyatakan perayaan Natal Kristus ini mengajak keluarga besar PT ASDP Indonesia Ferry Cabang Ambon memacu diri untuk memberikan pelayanan prima kepada pengguna jasa. Stevi Lawalata berharap damai Natal akan bermakna bagi setiap insan ASDP untuk mengabdi kepada sesama dengan hati yang simpatik. Boy Nahrum Unga melaporkan. Natal Kristus mengajarkan umat Kristiani senantiasa memiliki kepekaan kepada sesama, terutama kepada mereka yang kurang mampu. Oleh karena itu, kepekaan dengan cara berbagi kepada sesama yang kurang mampu melalui karya Allah yang damai sangat dianjurkan dalam ajaran Kristiani. Uraian ini disampaikan Pendeta Antakaria pada syukuran perayaan Natal Kristus keluarga besar Hotel Manise Ambon. Pendeta Antakaria menyatakan kepekaan dengan cara berbagi kepada sesama adalah salah satu dari esensi perayaan Natal Kristus yang sesungguhnya. Dalam konteks keluarga besar Hotel Manise Ambon yang melibatkan pimpinan dan karyawan-karyawati, kepekaan tersebut harus diaktualisasikan dengan bekerja keras. Bila kerja keras diaktualisasikan, akan terjadi harmonisasi antara pimpinan dan karyawan-karyawati yang pada akhirnya akan terlihat dalam hal pelayanan kepada para tamu hotel. Perayaan Natal Kristus yang dilakukan setiap tahun harus dimaknai sebagai penyemangat bagi umat Kristiani dalam melakoni kehidupan yang dipenuhi dengan karya damai sejahtera Allah yang hadir bagi semua umat manusia. Manajer Hotel Manise Ambon, Teni Barlola, menyatakan perayaan Natal Kristus yang dilakukan pihaknya merupakan ungkapan sukacita kepada Yesus Kristus, Sang Pembawa Damai ke muka bumi ini. Teni Barlola berharap melalui perayaan Natal Kristus, manajemen Hotel Manise Ambon akan senantiasa kompak dalam memberikan pelayanan kepada para tamu karena yang mereka lakukan senantiasa dilandasi dengan damai sejahtera. Perayaan Natal Kristus kali ini juga dijadikan wadah mensyukuri nikmat Allah karena di tahun 2016 Hotel Manise Ambon termasuk dalam 10 hotel yang diklasifikasi oleh Lembaga Sertifikasi Nasional di Maluku. Boy Nahrum Unga melaporkan.
Natal selalu menjadi momen yang dirayakan setiap tahunnya oleh kaum Nasrani. Perayaan Natal biasanya dilakukan dengan sangat meriah menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Kemeriahan perayaan Natal juga ditunjukkan siswa-siswi SD Negeri 1 Paso pada perayaan Natal yang berlangsung Sabtu kemarin. Seluruh siswa-siswi dari kelas 1 hingga kelas 6 terlibat dalam perayaan Natal tersebut. Perayaan Natal di SD Negeri 1 Paso ditandai dengan penyalaan lilin Natal oleh Kepala SD Negeri 1 Keselamatan Bagi Dunia. Bayi tersebut adalah perwujudan dari Allah sendiri, tanda soplanit. Dikatakan Allah yang maha segalanya, yang hidup dalam alam kekekalan, bersedia membatasi dirinya, serta rela meninggalkan segala kemuliaannya untuk menjadi manusia yang hidup dalam segala keterbatasan dan kelemahan. Jika direnungkan dengan benar, makna kelahiran Kristus membawa misi sejati, yaitu misi penyelamatan manusia. Karya Allah tersebut menunjukkan kasih yang besar terhadap ciptaannya. Yesus datang ke dunia dalam wujud seorang bayi karena kasihnya kepada manusia yang terhilang. Ia datang supaya manusia yang percaya kepadanya beroleh keselamatan, tanda soplanit. Sementara itu, pengawas gugus 2 Kecamatan Baguala, MP Was, dalam pesan Natalnya mengatakan, Natal boleh saja berlalu, tetapi tanggung jawab sebagai guru yakni harus terus meningkatkan kompetensi dan terus meningkatkan proses mutu pendidikan. Kepada siswa, Was berharap untuk terus belajar sehingga menjadi murid yang cerdas. Murid yang cerdas cerminan masa depan bangsa. Perayaan Natal SD Negeri 1 Paso juga ditandai dengan pemberian santunan kepada 2 orang siswa yang kurang mampu namun memiliki prestasi terbaik di sekolahnya. Ongen Limba melaporkan. Keluarga besar Persekutuan Dusun Tahola, Negeri Paso semalam larut dalam sukacita Natal dan penuh kebersamaan. Berbagai kidung pujian dipersembahkan menandai perayaan Natal dimaksud. Pembakaran lilin Natal sebagai terang kasih Allah juga dinyalakan para pelayan Tuhan dan tim kerja yang tengah mempersiapkan perayaan Natal perdana tersebut. Pendeta Max Weno dalam refleksi Natal menguraikan tentang tema yang diusung tahun ini, yakni karya damai sejahtera Allah hadir bagi semua. Pendeta Weno menyebutkan tema ini harus menjadi inspirasi bagi warga Tahola yang mendiami dusun tersebut untuk selalu membangun kebersamaan dan menghadirkan damai dalam setiap aktivitas kehidupan keseharian. Dalam kesempatan itu, Pendeta Weno mendorong dan memberikan semangat serta motivasi bagi warga dusun Tahola untuk bersabar dan mendekatkan diri kepada Tuhan terkait keberadaan mereka di dusun tersebut yang saat ini telah menjadi persoalan hukum yang sementara diproses di lembaga peradilan. Weno berharap pemerintah sebagai pihak eksekutor dan pihak Jakarta Baru yang mengklaim sebagai pemilik lahan dapat menyelesaikan persoalan tersebut dengan hati sehingga warga yang mendiami dusun tersebut tidak menjadi korban sia-sia. Kapolsek Baguala Epinan Larat dalam pesan dan kesan Natal Kamtipmas menghimbau warga di Dusun Tahola untuk berperilaku positif, saling menghormati dan menghargai antar sesama baik di lingkungan Dusun Tahola maupun di lingkup Negeri Paso dan Kota Ambon pada umumnya. Dijelaskan Kepolisian Republik Indonesia melalui kegiatan rutin akan menggelar operasi lilin untuk menjaga Kamtipmas selama Natal dan Tahun Baru. Dalam perayaan Natal tersebut, warga Dusun Tahola juga menyuguhkan kreativitas melalui puisi dan lagu yang isinya meminta pemerintah dan pihak Jakarta Baru untuk memberikan kedamaian dan rasa aman bagi mereka yang mendiami dusun tersebut. Kegiatan tersebut juga diwarnai dengan pemberian bingkisan Natal bagi para janda dan warga yang lanjut usia. Abu Sabawa, Cakta Maila melaporkan. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Prinsip hidup itulah menjadi pegangan bagi masyarakat Toraja dimanapun mereka berada, termasuk di Maluku. Mereka senantiasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan masyarakat dan lingkungan setempat. Mereka pun berperan aktif membangun kehidupan yang harmonis dalam hubungan masyarakat pluralisme. Membangun kehidupan yang harmonis dalam konteks masyarakat pluralisme untuk mewujudkan negeri yang damai dan sejahtera. Meski hidup di rantau, masyarakat Toraja tidak pernah melupakan tanah kelahiran mereka. Tanah kelahiran justru mengikat mereka dalam satu hubungan persaudaraan yang utuh dalam meniti kehidupan di tanah rantau. Suasana dalam hubungan kekeluargaan Toraja
semalam tampak dalam ibadah perayaan Natal bersama. Mereka larut dalam kebahagiaan untuk merayakan kelahiran Yesus Kristus bagi umat manusia. Suasana Toraja semakin kental dalam perayaan Natal tersebut tatkala lagu-lagu Natal dinyanyikan dalam bahasa daerah Toraja. Tak pelak tarian khas Toraja pun turut ditampilkan dalam perayaan Natal kerukunan keluarga Toraja Maluku wilayah 3 yang berlangsung di kawasan Waitatiri. Pendeta Darius dalam refleksi Natal mengatakan peristiwa kedatangan Yesus ke dunia memberi harapan baru bagi manusia. Allah datang ke dunia dalam diri Yesus Kristus tidak hanya untuk menyelamatkan manusia dari dosa. Yesus datang ke dunia untuk memberi damai sejahtera dan sukacita bagi mereka yang hina dan termarginal. Natal, kata Pendeta Darius, mesti membawa perubahan hidup yang lama kepada hidup yang baru. Sementara itu, Ketua Kerukunan Toraja Maluku, Agus Lomo, dalam pesan dan kesan Natal minta kepada warga Toraja di wilayah 3 agar senantiasa menciptakan kehidupan yang harmonis dalam berbagai aktivitas. Perayaan Natal tersebut juga dihadiri Dirjen Pembangunan Kawasan Desa Tertinggal Yohosua Markus Yoltu sebagai anggota keluarga besar Toraja. Julius Padaunan melaporkan.